Oke teman-teman, sejauh ini kita belum membuat aplikasi kita menjadi reaktif. Artinya kita belum pernah menampilkan sebuah variabel di UI, lalu React.js merubah UI tersebut berdasarkan interaksi dengan user. Sekarang kita akan coba. Pertama kita buka komponen home.js. Sebelumnya di sini ada beberapa code dari video sebelumnya kita hapus. Untuk button kita gunakan satu button. Oke. Sekarang kita buat sebuah variabel, misalkan like dengan value 0, lalu kita tampilkan di template dengan tag h5, like, di sini like. Selanjutnya tombol halo kita ubah menjadi like. Oke, sekarang kita inginkan jika kita klik tombol like, maka jumlah like di sini akan bertambah. Bagaimana caranya? Di sini kita sudah punya event handler. Kita hapus dulu event objeknya. Kemudian di sini kita increment like-nya. Oke, kita simpan. Kalau saya klik, oke, saya klik lagi, jumlah like-nya di sini tidak bertambah. Sebenarnya ini bertambah. Kalau kita konsol, oke, kita coba lagi. Nah, value like-nya bertambah. Hanya saja di UI value-nya tidak berubah. Kenapa value-nya tidak berubah? Jawaban sederhananya adalah karena React.js tidak merender ulang komponen ini. Nah, pertanyaan pentingnya, kenapa React.js tidak merender ulang? Kalau kita lihat, di sini kita menggunakan variabel yang non-reaktif. Artinya ketika terjadi perubahan value dari variabel ini, React.js tidak merespon. Dan React.js tidak merender ulang komponen ini, sehingga template yang tampil di UI juga tidak berubah. Inilah mengapa penggunaan variabel saja di React.js itu tidak cukup, sehingga kita membutuhkan satu fitur di React.js yang namanya state. Nah, jadi state itu kalau diibaratkan adalah memori dari sebuah komponen. Yang membedakan state dengan variabel di sini adalah ketika kita mengupdate value dari sebuah state, maka React.js akan merender ulang komponen ini sehingga template yang tampil di UI juga berubah. Oke, selanjutnya untuk menggunakan state, kita perlu satu lagi dari React yang namanya hook. Ada berbagai macam hook di dalam React.js, tapi yang digunakan untuk state namanya useState. Jadi pertama kita import dulu useState dari React, import useState from React. Selanjutnya kita komen dulu variabel like, dan di bawahnya kita panggil useState. Nah, di dalamnya kita bisa berikan initial value untuk state. Di sini kita coba berikan 0. Lalu kita tampung value dari useState ini dalam variabel di sini array. Nah, di dalam array ini ada dua buah item. Item pertama yaitu nama state-nya. Di sini kita beri nama like. Selanjutnya item kedua adalah setter function yang nanti kita gunakan untuk mengupdate state. Secara penamaan biasanya diawali dengan set, lalu nama state-nya. Nah, di sini menggunakan camel case, jadi huruf L-nya kapital. Selanjutnya kita simpan, dan lihat di sini tidak ada perubahan. Tapi kalau kita rubah initial state-nya menjadi 1, maka kita lihat value like di sini 1. Selanjutnya bagaimana cara kita mengupdate sebuah state? Nah, di sini saya hapus dulu konten dari handle click di sini. Nah, untuk mengupdate sebuah state, kita bisa memanggil setter function dari state tersebut. Di sini setter functionnya adalah setLike. Selanjutnya di dalam sini kita bisa tuliskan value yang terbaru dari state like. Jadi like plus 1. Kita coba simpan, lalu klik. Oke, sekarang value dari like di UI-nya sudah berubah. Apa yang terjadi di sini? Jadi kita membuat sebuah state di dalam komponen menggunakan useState, lalu kita berikan initial value di sini 1. Selanjutnya kita tampilkan state tersebut di dalam template, dan setiap klik maka kita mengupdate state menggunakan setter function-nya. Oke, konsep penting di sini adalah ketika kita mengupdate sebuah state, maka React.js akan merespon. Apa responnya? Yang pertama, React.js akan menyimpan value dari state tersebut di dalam memori komponen. Lalu selanjutnya, React.js akan merender ulang komponen ini, sehingga nanti template yang tampil di UI adalah template dengan state yang sudah terupdate.
Jadi begitu ya cara kerja state di React.js. Selanjutnya di dalam komponen juga bisa ada beberapa state. Misal kita akan menambahkan satu state lagi di sini, const dislike, kemudian setternya set dislike sama dengan new state. Kita beri initial value misal 0. Lalu kita tambahkan satu button lagi untuk dislike. Kemudian handlernya const handle dislike. Dan di sini kita panggil setter functionnya set dislike. Kemudian kita tambah dislike-nya menjadi 1. Kita copy nama functionnya di onClick. Dan terakhir di sini kita tampilkan dislike di template. Dislike. Kita lihat di browser. Oke, sekarang kita klik, maka value dislike-nya akan bertambah. Oke, selanjutnya di sini tipe data dari sebuah state itu bisa bermacam-macam. Kalau sebelumnya di sini kita menggunakan integer, tetapi nanti kita bisa menggunakan string, kemudian boolean, array, ataupun objek. Nah, pada video selanjutnya kita akan belajar membuat state di React.js dengan tipe data, objek, dan array.